Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudara sekalian, setiap puasa datang, kita sambut dengan sambutan yang luar biasa. Pada saat itu kita sambut puasa itu dalam keadaan kita gembira. Dalam kegembiraan tetap puasa itu kita sambut dengan sukacita. Pada satu saat bulan puasa datang dalam situasi mungkin kita kurang bergembira. Pada saat orang-orang yang tercinta, yang dahulu, bulan lalu, tahun lalu, puasa yang lalu, mereka bersama-sama kita, ternyata mereka telah meninggalkan kita. Dan tetap puasa itu akan tetap kita sambut. Dan pada hari ini, pada detik ini, bukan hanya kita di Jawa, di Jogja, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, puasa datang dalam keadaan apa yang kita kenal dengan pandemi COVID-19 datang ke seluruh dunia. Tetap apapun yang terjadi dengan situasi perubahan yang terjadi, kita tetap sambut. Ahlan wa sahlan ya wa marhaban bihutuikum ya Ramadan. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita berada dalam satu situasi lebaran yang berbeda. Perbedaan, perubahan itu adalah merupakan hukum abadi. Kenapa? Kullu syai'in halik illa wajhah. Segala sesuatu itu berubah. Segala sesuatu itu berubah, yang tidak berubah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau misalnya kita mengalami pada suatu saat normal menjadi abnormal, terjadi perubahan, terjadi transformasi. Kalau misalnya kita terjadi dulu normal saja, sehat-sehat saja, ternyata sekarang kita kenal ada satu yang kita sebut pandemi, dan itu berimplikasi terhadap budaya, terhadap sistem kehidupan, ekonomi, hukum, dan lain-lain, karena perubahan itu merupakan sunnatullah. Perubahan itu adalah sunnatullah. Begitu juga yang terjadi sekarang ini, termasuk yang kita kenal dengan pandemi. Dalam situasi seperti inilah kita jelang kehadiran bulan puasa pada saat ini, yakni apa yang disebut dengan perubahan adanya pandemi. Sebagai seorang makhluk, sebagai seorang hamba yang kita sadar betul bahwa kita ini adalah tinitah, bahwa kita ini adalah taat, sujud kepada Allah, maka tetap tidak ada perubahan dalam ketaatan kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa, saudara-saudara sekalian? Hidup, kalau orang Jawa mengatakan sak dermo mampir ngumbi. Ya, hidup itu adalah ibarat mampir ngumbi. Maka di dalam kehidupan kita itu, manusia itu dalam kehidupan itu punya macam-macam. Yang pertama kali jelas manusia itu memiliki apa yang disebut dengan tujuan hidup. Apa sih tujuan hidup manusia itu? Tujuan hidup manusia itu adalah li'ibtiho imartotillah, mencari keridhaan Allah. Allah merintahkan kepada kita, karena kita ini sebagai makhluknya,
maka kita taat, kita tunduk. Disinilah kita mencari keridhaan Allah itu. Kalau sudah tahu bahwa tujuan hidup itu adalah mencari keridhaan Allah, maka manusia itu mempunyai tugas hidup. Apa tugas hidup manusia? Maka kalau dia sudah tahu tujuannya itu adalah mencari keridhaan Allah, tugasnya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan kaum manusia semuanya Muhammad kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Jadi kalau kita ini sudah tahu tentang tujuan hidup itu adalah li'ibtigha'i mardhatillah, maka manusia itu mempunyai tugas hidup, yakni mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mengabdi itu ada jalannya, ada pedomannya, ada rule of the game, ada direction for use, aturan pakai. Apa itu? Itulah yang disebut dengan pedoman hidup. Dan kalau kita sudah bicara pedoman hidup, maka taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan kepada kamu Muhammad. Dan manusia ini tidak akan selamat kecuali dua itu adalah kitabullah wa sunnati rasulillah. Jadi kita ini sebagai manusia yang hidup, punya tujuan hidup, punya tugas hidup, maka kita memiliki apa yang disebut dengan pedoman hidup. Dan pedoman hidup itu adalah kitabullah wa sunnati rasulillah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, betapa kita ini sebagai seorang muslim harus punya kebanggaan tersendiri, sense of pride. Kenapa dikatakan punya kebanggaan? Sangat berbeda keberagamaan kita ini sebagai seorang muslim. Dari segi namanya saja Islam itu sudah beda. Lihat, kita tahu bermacam-macam agama. Ada kita kenal agama Nasrani, agama Kristen, agama Buddha, agama Konghucu. Dari segi namanya saja sudah beda. Kenapa orang disebut sebagai seorang Buddhis? Buddha disebut Buddhis orangnya. Karena apa? Yang membawakan bernama Siddhartha Buddha Gautama. Maka agamanya disebut agama Buddha. Kita tahu agama Kristen. Kenapa? Karena yang membawakan bernama si Kristus. Penganutnya disebut sebagai Kristen, orang Kristen. Agama Konghucu. Kenapa? Yang membawakan bernama Konfusius. Makanya agamanya agama Konghucu. Begitu seterusnya, karena umumnya manusia akan memberikan nama agama sesuai nama pembawanya, nabinya, orang yang dianggap suci. Coba lihat agama Islam. Agama itu dibawakan oleh seorang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak disebut dia agama, atau orang Barat menyebut Muhammadanism, bukan. Agama Muhammad bukan. Kenapa? Namanya Allah yang memberikan. Adakah agama di dunia ini kecuali Islam yang Allah memberikan namanya itu, dan itu termaktub di dalam Al-Quran. Luar biasa. Jadi tidak heran kalau sekarang ini pada saat orang mencari terjadi satu kegoncangan jiwa, split head, maka dia menemukan kebenaran itu ada dalam Al-Quran. Dan tidak heran, tidak mustahil lah hal itu terjadi. Memang karena ini agama Allah. Muhammad yang diutus, bayangkan orang yang ummi, buta huruf, bukan sekolah S1, S2, S3, dia penggembala, tapi apa yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah dari Allah. Mana ada kitab suci di dunia ini yang selama 15 abad, selama 15 abad setiap statement pernyataan-pernyataannya adalah sesuai dengan ilmu pengetahuan, kecuali Al-Quran, kecuali Islam.
Tidak heran ayat pertama Al-Quran berbunyi, Iqra, baca, baca, baca. Baca dengan mata, baca dengan hati, baca dengan nalar. Oleh karena itulah, setiap ditemukan teknologi baru pasti memperkuat ayat-ayat suci Al-Quran. Karena ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu berupa ayat-ayat lafdiyah yang terkompilasikan di dalam Al-Quran 30 juz, 1000 yang 100 berapa? 14 surat, yang 6666 ayat dan seterusnya itu. Satu-satunya kitab suci yang tidak lekang, ya, tidak lapuk oleh panas dan tidak lekang oleh hujan atau apa istilahnya itu. Oleh karena itu, karena kebenaran dalam Al-Quran inilah, maka betapa sekarang ini banyak kita lihat orang-orang berlomba-lomba menjadi mu'alaf. Makin dia itu mengkaji, makin dia itu mencari kelemahan, kesalahan di dalam Al-Quran, makin dia itu mendapatkan kebenarannya. Akhirnya dia tunduk sujud, dan itu telah kita buktikan. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan di situasi pandemi ini, di mana dengan pandemi ini ternyata manusia juga terjadi satu perubahan peradaban, paradigma berubah semua, kita tetap dalam situasi pandemi apapun tetap kita duduk di dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah lewat puasa dan dalam pandemi ini kita akan tetap istiqomah, justru makin memperkuat betapa Allah dengan kehendaknya bisa semuanya itu akan terjadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ibarat kekek kayu jati, tambah tua tambah bekti. Kita ini tambah tua, malah kita tambah bekti kepada Allah. Situasi apapun, situasi pandemi tetap kita laksanakan perintah Allah. Lirdeklek kayu sukun, tambah tua tambah rukun. Dalam situasi sekarang terbelah, situasi yang tidak kondusif, tetap kita jaga kesatuan dan persatuan. Lirdepek kayu sono, tambah tua tambah trisno. Makin sepuh makin tua, tubuhkan ketrisnaan, kecintaan kita sesama umat. Persatuan umat harus kita jaga, karena bukan mustahil dalam situasi apapun orang-orang yang tidak senang dengan Islam akan berusaha mencari celah bagaimana supaya Islam itu tidak bersatu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.